Ya kita ngontrak rumah dengan keadaan ya mungkin masih berdindingkan gedek ya. Ya zaman dulu itu memang masih ya sifatnya sederhana sekali. Dan ya total ya santri sekarang ini sudah kurang lebih mencapai 5.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan ini kita lagi podcast dengan salah satu ketua Yayasan Aturat Islamik ya, gitu loh, yang membawahi Pondok Bin Bas dan Ya. deretannya. Nah, di sini Ustaz Juni apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz Ruli. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Ustaz Juni, Iya, gitu loh, siap siap. terkait ya dunia pondok pesantren lah ya. Iya, Nah, di sini mungkin kita akan lebih mengkerucut ke pesantren Bin Bas ini ya, iya, yang mungkin antum juga sebagai ketua yayasannya, gitu kan, mungkin merintis awalnya juga, gitu loh. iya. Nah, mungkin di sini kami bisa nggak jadi para netizen, tuh, para teman-teman semua yang pengen tahu tentang Bin Bas itu sendiri apa dulu nih, gitu. Ya. Tadi kalau disampaikan oleh Mas Ruli tadi dunia pesantren ya. Sebelum saya berbicara tentang masalah awal berdirinya atau cikal berdirinya Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas, ya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit kepada para netizen terkait tentang dunia pesantren ya. Kalau kita berbicara dunia pesantren itu, ya orang akan berpikir bahwasanya dunia pesantren di mana dunianya itu ya anak-anak yang akan dididik tentang masalah akidah, masalah agama, masalah akhlak ya. Walaupun juga ada beberapa orang yang menilai dunia pesantren itu tempat ya untuk anak-anak yang memiliki istilahnya ya bahasanya kayak bengkel gitu ya. Anak yang kurang kurang perhatian, anak-anak yang mungkin kurang ya dalam sisi moral lah, artinya dimasukkan ke pondok pesantren untuk kemudian ya ibarat kayak kendaraan diketok magic sehingga nanti menjadi anak yang baik seperti itu. Ya, makanya kita di sini sebagai bagian daripada anak bangsa yang ingin bagaimana negara kita ini berkembang dan maju, ya tentunya diawali dengan ya masyarakatnya yang harus mereka masyarakat yang tentunya damai, tentram, dan namanya masyarakat itu tidak lepas dari ya namanya keluarga gitu ya. Ya tentunya diawali dengan keluarga inilah kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua berharap bagaimana anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, ya anak-anak kita ini memiliki kepribadian atau akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, apalagi di zaman sekarang ini dengan berbagai macam ya teknologi-teknologi dan budaya-budaya yang ada. Ya kalau tanpa dibekali dengan basic-basic dasar tentang agama yang benar, ya maka tentunya mereka akan mudah tergerus dengan zaman yang ada ini. Masya Allah. Makanya dari cikal inilah uh, Pondok Pesantren Islamic Center Bin Bas ini mengawali berdiri ya di tahun 1996, di mana mengawali kita mengontrak ya rumah di daerah ya Sleman ya, daerah Sleman. Kita di sana ngontrak rumah ya dengan maksud tujuan adalah untuk mengawali pendidikan anak-anak kita dengan nama Pondok Tahfidzul Quran dulu. Ya alhamdulillah saat itu dengan jumlah anak yang berjumlah sekitar
25 orang, dengan pengasuh kurang lebih sekitar 4 orang, ya dengan apa adanya lah. Ya kita ngontrak rumah dengan keadaan ya mungkin masih berdindingkan gedek ya. Zaman dulu itu memang masih ya sifatnya sederhana sekali. Tapi dengan ruh jiwa kita ingin bagaimana ya mencetak generasi anak-anak bangsa kita jadi anak-anak yang mereka itu penerus kita, memiliki akidah yang kuat, memiliki agama yang benar, ya, pemahaman agama yang benar. Ya, maka dari situlah diawali dengan mereka kita ya bekali dengan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah dalam perjalanannya seiring dengan waktu yang ada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya dengan kurun waktu ya kurang lebih sekitar ya 30 tahunan ya kita menempati tempat sekarang ini berlokasi di Karanggayan Situmulyo Piungan Bantul ya dengan lokasi ya yang luas area tanahnya kurang lebih 2 hektar yang ada di pusat, dengan ada beberapa tempat-tempat di kampung sekitarnya di Karanggayam, Karangploso, Munggan dan seterusnya, Kuden ya, yang kalau mau dibilang total semuanya ya hampir sekitar 5-6 hektar. Alhamdulillah disinilah kemudian putra-putri bangsa kita bina, kita didik mulai dari jenjang TK ya penitipan anak sampai kita mempunyai sekolah tinggi ya ilmu agama atau disingkat dengan STIP Madani, dan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang disingkat dengan TIKES Madani ya. Alhamdulillah sudah menambahkan beberapa alumni-alumni yang ada, dan ya total ya santri sekarang ini sudah kurang lebih mencapai 5.000 orang. Masya Allah. Ya alhamdulillah ini menjadi sebuah ya kebanggaan kita ya, walaupun kita mengawalinya dengan serba kekurangan, dengan pengorbanan yang besar, dan saat itu belum digaji ya, saat itu masih mengandalkan ya ketika santri makan ya gurunya ikut makan ya, seperti itu ya. Kalau ada sumbangan bantuan itu ya alhamdulillah kita syukuri apa aja, dan sekarang alhamdulillah ya dengan keadaan yang seperti ini, alhamdulillah santri juga kita dengan pelayanan, dengan fasilitas yang sudah cukup memadai ya, alhamdulillah dengan itu semakin memberikan ya optimal kita di dalam mendidik putra putri bangsa kita ini, seperti itu. Masya Allah, itu gambaran. Nah Ustadz, di sini kalau boleh tahu kan pendirinya Ustadz Abu Nida ya. Ya di sini yang mengawali cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Islamic Center Bimbas ya, beliau adalah guru kami, orang tua kami, Al-Fadil Kiai Haji ya Abu Nida Khomsah Sofwan ya. Mungkin saya juga terinspirasi, mungkin teman-teman juga pengen tahu sosok seorang Abu Nida yang ketika memimpin organisasi seperti apa, yang notabene itu apa hal-hal yang menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam merintis, yang dulu kita juga kadang nggak tahu bagaimana. Jadi kadang sikap saya merasa waktu dulu pernah merasakan, ketika pimpinan tuh berpikir ini kita belum tahu itu ya mungkin agak gimana gitu. Nah ternyata sikap-sikap ini yang kita belum tahu, berarti kita yang belum tahu gitu loh. Nah harapan saya bagaimana juga biar teman-teman belajar dari sana. Banyak juga teman-teman itu ketika pimpinan-pimpin pondok melakukan tindakan-tindakan sehingga ya tadi biar tidak belajaran jadi pelajaran Binbas yang begitu besar, yang menjadi hikmah-hikmah yang untuk teman-teman yang mau ngerintis pondok seperti apa dari sosok Abu Nida ini, dari sosoknya, dan bagaimana juga kita dalam di organisasi dalam bentuk ketaatan gitu loh, sehingga banyak biar tidak terjadi banyak juga konflik-konflik, sehingga biar menjadi pelajaran agar kami pondok-pondok yang baru ini
bisa menjadi bisa mengikuti jejak Islamic Center bin Bas ini? Iya, iya, Masya Allah. Ya, tentunya kalau dikatakan perjalanan itu kan ya adalah suka dan dukanya ya. Tetap ada saja rintangan, halangan, yang itu bagi kami menilai itu sebagai sebuah hal yang harus kita jalani untuk meniti atau menuju tangga kesuksesan ya, seperti itu. Yang mana alhamdulillah beliau banyak hal yang ajarkan kepada kami ya, sebagai pengurus yang sudah lama bersama dengan beliau, yang mana kita melihat beliau ya ketika mengawali membuka itu selalu mengingatkan kepada kita sampai sekarang ini tentang perlunya yang namanya ketulus ikhlas. Karena kalau mau mengelola pondok pesantren, jangan dulu dibayangkan ini sebuah perusahaan ya, yang nanti akan menghasilkan ya penghasilan yang besar. Tidak. Yang kita bayangkan di sini mengelola pondok pesantren ini adalah sebagai ladang amal pahala kita, yang tentunya untuk bisa memetik hasilnya ya nanti di akhirat lah, seperti itu. Itu yang selalu beliau tanamkan kepada diri kita tentang ya harus ketulus ikhlasan. Dan dari ketulus ikhlasan lah inilah insya Allah ya Allah akan berikan jalan. Allah akan ya membukakan kita bagaimana kita ya Allah berikan ya bantuan-bantuan. Allah berikan kita ya semacam dengannya itu kita mendapatkan bantuan ya, entah bantuan dalam bentuk bangunan, bantuan dalam bentuk sarana prasarana dan seterusnya, dan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Itu semua karena ya niatan kita memang semata-mata mencari ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula juga yang beliau tanamkan kepada diri kita adalah bagaimana harus kita mengedepankan akhlak yang baik. Ketika kita awal kali mendirikan pondok ini di sini, ya itu sudah beliau mengawali dengan kita silaturahim ke pejabat-pejabat yang ada di sini, pejabat kelurahan, camat, instansi-instansi yang ada, polsek, koramil. Kita jalin komunikasi dengan baik, dan masyarakat pun kita ya alhamdulillah diawali dengan mungkin ada pengajian kita adakan, terus dengan adanya ya mungkin bakti sosial, sehingga dengan itu masyarakat sudah bisa menerima keberadaan kita seperti itu. Dan ini harus selalu dibangun ya, jangan sampai kemudian ketika pondok kita berdiri kemudian mendapatkan penolakan ya, seperti itu. Ya memang tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan ada saja orang-orang yang tetap menolak, yang mungkin karena satu sisi menilai pondok ini adalah pondok yang tanda petik di situ adalah dikira pondok yang radikal. Padahal sesungguhnya kami ya Pondok Pesantren Islamic Center bin Bas itu adalah pondok yang terbuka. Ya, artinya kita welcome, terbuka untuk siapapun yang ingin kemudian ikut bagian andil di dalam peran dalam dakwah ini, ya kita silahkan ya, seperti itu ya. Adapun terkait tentang prinsip-prinsip itu masing-masing punya prinsip ya. Makanya di sini kita punya khitah ya. Khitah itu adalah garis besar panduan di dalam yayasan yang itu kemudian ditelurkan ke dalam keseharian di dalam pondok pesantren, yang itu kita singkat dengan ABATA ya, dimana A-nya itu adalah akidah ya, kita berlandaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah untuk pemahaman akidah yang benar kepada para santri. Kemudian yang kedua B-nya itu adalah untuk bisa memahami ilmu agama harus didasari dengan basic bahasa Arab. Maka santri ini kita tekankan mereka percakapannya bahasa Arab, memahami kaidah-kaidah
nahwu, sharaf, bahkan untuk penguatan dalam speakingnya, percakapannya, maka kita mendatangkan para masyayikh dari Timur Tengah, dari Yaman khususnya. Ya, dan alhamdulillah kita di sini ada beberapa masyayikh yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dengan pengantar pakai menggunakan bahasa Arab. Ya, kemudian A-nya yang selanjutnya ya itu adalah akhlak. Bagaimana kita menanamkan jiwa santri kita itu memiliki akhlak yang baik tentunya. Ya, bagaimana sikap sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada gurunya, kemudian santun kepada sesamanya. Ya, itu hal yang perlu harus kita tanamkan. Kemudian taknya itu adalah tahfidzul Quran. Karena anak-anak yang untuk mengawalinya mereka itu harus ya kita hiasi hati mereka itu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi mereka dilatih, ya mereka dibimbing dengan menghafal Al-Qur'an dan memahami makna-maknanya. Kemudian yang terakhir A-nya itu adalah akademik. Akademik tentunya kita menginginkan anak-anak kita itu setelah tamat pondok pesantren itu bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, alhamdulillah alumni kita ini ada yang diterima di Timur Tengah, ya, kuliah di Universitas Islam Madinah, di Riyadh, kemudian ada yang di Mesir, ada di Yordan, ya, ada di Libya dan seterusnya. Dan juga alhamdulillah ada alumni kita yang mereka pun diterima di perguruan tinggi dalam negeri, baik swasta atau negeri ya, yang ada kayak di UI atau UII atau sebangsa kayak UGM, ITB dan seterusnya. Dan bahkan ada santri kita yang mereka ya ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi. Itu satu ya artinya suatu kebanggaan bagi kita bahwasanya anak-anak kita itu ya bisa mereka ya dengan basic yang mereka dapatkan di pondok pesantren, mereka itu punya PD, keberanian untuk ya masuk ya di bidang-bidang yang ya sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Masya Allah. Nah, di situ pula kita tambahkan yang sudah itu kita tambahkan ada namanya wasatiyah. Wasatiyah dalam artian di sini kita Pondok Pesantren Ahlussunnah wal Jamaah ya ini istilahnya kita tidak bagaimana kita kedepankan adalah rahmatan lil alamin. Ya, tidak kemudian memiliki sikap-sikap yang keras atau ekstrim seperti itu. Kita sangat jauh daripada itu dan alhamdulillah kita di sini bekerja sama dengan Polsek, Koramil untuk melatih santri-santri kita baris berbaris, melatih di dalam masalah keahlian-keahlian yang lainnya. Dan yang terakhir ditambahkan ada kebangsaan. Kebangsaan artinya menanamkan ruh jiwa cinta tanah air kepada putra-putri kita di pondok pesantren. Masya Allah. Teman-teman tadi Masya Allah ada 2 tips tadi terkait dalam merintis dari Ustaz Abu Nida ya. Pertama ikhlas dan diawali dengan akhlak dulu ya. Niatnya dulu penting, kemudian dengan cara yang baik. Nah, kemudian di sini ada sedikit konsep abata, Insya Allah luar biasa. Tadi gitu dari segi akidah dan sampai kebangsaan ya. Iya, kebangsaan. Kalau boleh tahu sekarang cabangnya Binbas berapa Ustaz? Alhamdulillah kalau yang terdata sekarang ini sementara masih mencapai jumlah 31. Masya Allah. Yang ada di seluruh Indonesia, ada di Sumatera, ya, meliputi Palembang, Bengkulu, Jambi, dan insya Allah dalam dekat ini kita akan ke daerah Pekanbaru dan Padang. Masya Allah. Kemudian di Kalimantan ada sementara kita masih ada di Pontianak sekitarnya, dan kita juga lagi membuka untuk di daerah IKN. Masya Allah. Dan di daerah timur ya kita ada di Maluku. Masya Allah. Cabang kita kalau di daerah Jawa ya sudah hampir kota-kota besar di Jawa ini sudah ada. Masya Allah. Seperti itu. Ustaz, ini jadi mungkin teman-teman juga ya pengen tahu gitu. Karena saya juga merasa yang pondok yang paling banyak cabangnya salah satunya di Binbas. Ini gimana tips-tipsnya nih membuka cabang di seluruh Indonesia ini Ustaz?
apa yang teman-teman yang sebagai yang sudah punya pondok yang belum berani gitu loh. Kiat-kiatnya biar buka cabang juga bisa kayak Binbas bisa mencapai 30 cabang seperti apa nih? Iya, iya, iya. Ya, sebagaimana tadi udah kita sampaikan di awal, ketika ingin mendirikan sebuah pondok pesantren atau ingin membuka cabang, tentunya kembali kepada niat awalnya dulu apa. Ya, niatan kami adalah untuk bagaimana menebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Ya, karena di antara visi dan misi kita adalah ya sebagai lembaga salah satu pendidikan dan juga dakwah dan sosial, seperti itu. Makanya ketika kita ingin membangun atau mendirikan sebuah pondok pesantren, kita melihat dulu apa tujuannya. Ketika tujuannya itu ya niatannya adalah kita ingin mencetak generasi yang baik, yang benar, berakidah yang lurus, pemahaman agama yang benar, ya tentunya insya Allah dengan itu ya Allah akan menolong kita, akan memudahkan jalan-jalannya. Ya tentunya ketika mengawali membuka itu kan harus membuka relasi-relasi hubungan, tetap yang namanya hubungan dengan instansi setempat itu harus kita bangun ya, dengan pemerintahan, baik itu kelurahan, kecamatan, terus dari pihak-pihak aparat seperti kepolisian, kemudian dari tentara, dan juga tentunya kita tetap mengadakan hubungan silaturahim. Ya, kita mengadakan silko, biasanya silaturahim, kunjungan-kunjungan kepada beberapa pondok-pondok pesantren atau ormas-ormas Islam yang besar yang ada di Indonesia ini kan. Ada Muhammadiyah, ada NU ya. Ya kita istilahnya kerjasama untuk bagaimana agar supaya pondok kita ini nanti ke depannya bisa berjalan seiring dan sejalan ya. Karena tentunya ketika itu tidak terjalin maka pondok itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena akan banyak konflik-konflik, masalah-masalah yang ada. Nah, maka dari situlah ya di samping itu juga dibutuhkan yang namanya ya kesabaran ya. Karena namanya mengawali pondok itu ya tidak serta-merta langsung mewah gitu ya. Terkadang ya kita masih ngontrak, kayak kami dulu mengawali ngontrak rumah, terus dapat bantuan bangun satu lokal dulu, 2 lokal bertahap, seperti itu. Tapi dengan keyakinan yang kalau kita yakin ya insya Allah ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan, maka dengan itu Allah akan mudahkan kita di dalam mendirikan pondok pesantren, kemudian membuka cabang kalau memang niatan ingin buka cabang dalam rangka untuk menebarkan dakwah, mengembangkan pendidikan biar supaya ya anak-anak bangsa kita, putra-putri kita bisa mengecap dunia pendidikan dengan baik dan benar. Karena kita ketahui masih banyak kita dapatkan anak-anak kita atau anak-anak bangsa kita, putra-putri bangsa kita yang ya mereka belum mengecap dunia pendidikan. Ya mereka masih ada yang harus karena tuntutan ekonomi bekerja atau bagaimana. Ya seperti gitu. Masya Allah teman-teman, Masya Allah udah banyak tadi ya teman-teman dapat di-share pengalaman Binbas dalam merintis gitu kan. Begitu juga terkait trik untuk tipsnya untuk buka cabang. Jadi mungkin kalau dari gambaran saya itu tetap niat awal, punya impian dengan keikhlasan tadi kan, benar. disertai dengan keyakinan yang kuat ya saat gitu. Harus ada itu. Dan action nyata kalau nggak salah gitu. Jadi jalan dulu ya Sat. Harus dijalani. Jadi terbatasan pun ya penting jalan dulu ya. Mengawali ya tentunya kan Meskipun namanya ada bahasa tadi ya mimpi dulu lah. Ya kalau dalam bahasa syariatnya itu kita punya atau azam dulu, keinginan yang kuat dulu. Dari itu ya sebagaimana Allah mengatakan wa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah tekad yang kuat ya bismillah jalan. Insyaallah Allah bersama dengan kita. Insyaallah teman-teman, semoga sharing-sharing santai ini dengan Ustadz Jundi, ketua yayasan di Atharoth Islami ini gitu kan. Ya, menjadi sharing-sharing bermanfaat buat teman-teman semua tadi gitu kan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, silakan. Terkait
kesimpulannya ya keresahan lah ya, keresahan terhadap pendidikan zaman sekarang, peran pondok sejauh mana. Mungkin nasihat buat orang tua pentingnya memasukkan anak ke pondok nih, sekalian juga bisa promosi juga nih. Ya, jadi keresahan ini yang anak-anak muda ya, anak-anak yang kecanduan gadget gitu, kecanduan ya tadi pergaulan yang bebas dari lingkungan. Ini gimana nih nasihat antum sebagai pimpinan pondok ini terkait pendidikan di Indonesia dan orang tua dengan kondisi sekarang gitu. Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwasanya pendidikan itu tidak bisa mengharapkan dari satu arah. Tetap harus ada dua sisi, dua arah yang harus saling bekerja sama antara pihak pondok dan pihak orang tua asuh, yang dimana kita sama-sama harus seiring sejalan di dalam mendidik anak-anak kita. Makanya tadi bahasa image bahwasanya pesantren itu bengkel, nah ini harus dijauhkan. Karena kalau seperti itu serasa bagaimana orang tua mempasrahkan, melepaskan tanggung jawab sepenuhnya ke pondok, padahal tidak. Ya, padahal pondok itu hanya sebagai wasilah saja, sarana bukan tujuan akhir yang akan mendidik anak. Tentunya nanti aplikasinya mereka akan lebih banyak nanti bersama dengan orang tua dan dalam keluarganya, seperti itu. Ya, makanya di sini dibutuhkan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik ya di dalam mendidik anak ya. Makanya orang-orang tua tentunya di sini kan mungkin karena kesibukan, tuntutan ekonomi, kerjaan, mungkin karena tidak bisa mendidik anak secara 100%, ya mungkin bagi dia menilai ya solusi yang tepat adalah pondok pesantren. Karena kalau kita melihat ya sejarah bangsa kita ini, yaitu ya diawali dengan adanya pondok pesantren ya, tempat-tempat ya anak-anak mondok lah ngaji, yang kemudian itu ya dulu masih sifatnya tradisional, sekarang udah mulai dimodernisasikan dengan ya disetarakan dengan pendidikan yang sudah formal. Ya tentunya dalam hal ini mungkin sebagian orang tua merasa terbantu ya dengan mereka sudah nyaman menitipkan anaknya di lembaga sekolah yang sudah diyakin itu sudah benar, ya hasilnya sudah bisa mendidik akhlak yang baik. Orang tua pun juga ya di dalam mencari pekerjaan nanti untuk membiayai putra putrinya itu juga merasa aman dan merasa ya tidak ada lagi gangguan-gangguan pikiran seperti itu. Ya walaupun kita katakan pondok pesantren bukan satu-satunya ya untuk bisa menjamin, ya tidak. Ya tapi kalau kita katakan sebagian besar atau itulah jalan yang paling utama untuk mendidik anak kita. Tinggal bagaimana tadi orang tua pandai memilah dan memilih, ya mohon maaf ya, pondok pesantren yang istilahnya yang sesuai dengan keinginan orang tuanya lah, kalau kita katakan seperti itu. Mungkin anaknya ingin mau hafalan Quran, masukkanlah dia di pondok pesantren tahfidzul Quran. Kalau mungkin mau anaknya masuk kaitannya dengan IT, masuklah pondok IT misalkan ya, seperti itu ya. Ya kalau orang tuanya kepengen anaknya ya menjadi seorang ustadz atau dai, ya masukkanlah pondok kaderisasi ya, seperti itu. Ya tergantung bagaimana orang tua menginginkannya. Walaupun pada dasarnya orang tua secara umum menginginkan anaknya itu ya memiliki akhlak yang baik, agama yang baik, ya. Dan dengan itu nantinya sebagai bekal modal mereka ketika nanti sudah terjun di dunia ya kerja mereka nanti ke depan. Barakallahu fiik Ustaz Jundi, udah sharing-sharingnya, waktunya gitu loh. Ya, sama-sama Mas. Buat teman-teman semua, alhamdulillah gitu loh, dari bincang-bincang ini terkait pondok pesantren ini, semoga teman-teman bisa mendapat ibroh, dapat pengalaman, hikmah yang bisa diambil gitu kan. Dan sekali lagi jazakallahu khairan buat Ustaz Jundi. Jazakallahu khairan.
mungkin lain kali kita bisa Iya. sharing-sharing lagi di Iya, insya Allah, insya Allah. podcast ini ya. Oke, Kita oke. tutup dulu dengan doa Fadlis. Iya, Subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.